Nah, dalam praktik bisnis, biasanya akuisisi tidak selalu dilakukan dengan kepemilikan 100%, tetapi ada juga yang kurang dari 50% atau kurang dari 100% atau lebih dari 50% saham. Namun, perusahaan tetap memiliki kendali atau kontrol walaupun sebagian saham masih dimiliki oleh pihak lain. Nah, menurut PSAK 110 yang sudah dilakukan penomoran baru yang awalnya PSAK 65 mengenai laporan keuangan konsolidasian, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian atas entitas lain jika dan hanya jika memiliki seluruh hal berikut. Yang pertama, yang pastinya investor memiliki kekuasaan atas perusahaan investi. Yang kedua, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan kekuasaan atas investi untuk mempengaruhi keputusan. Nah, simpelnya atau singkatnya, perusahaan investor apabila dia sudah mengakuisisi perusahaan investi, dia memiliki hak untuk mengatur dari operasional perusahaan investi tersebut. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya, dalam PSAK 110 juga dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan pengendalian suatu entitas atas entitas lain. Yang pertama adalah tujuan dan desain investi. Nah, perusahaan investor harus mengetahui bagaimana struktur kepemilikan perusahaan investi sehingga nantinya hal tersebut bisa dijadikan pertimbangan dalam mengakuisisi suatu perusahaan. Yang kedua adalah aktivitas relevan bagi investi yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil investi, serta bagaimana keputusan mengenai aktivitas tersebut dibuat. Nah, simpelnya, investor harus mengetahui aktivitas apa saja yang mengaruhi laba atau rugi suatu perusahaan investi, baik itu strategi bisnis, pendanaan, ataupun kebijakan operasional dalam perusahaan investi. Nah, yang ketiga, kemampuan kini yang dimiliki investor untuk mengerahkan aktivitas relevan investi. Nah, contohnya seperti investor harus memiliki hak yang bisa digunakan di masa kini dan masa depan, sehingga adanya kekuasaan yang diperoleh dari investor untuk mengendalikan perusahaan investi. Yang keempat, ada ketereksposan investor atau dimilikinya hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Nah, ini berkaitan dengan laba atau rugi yang akan ditanggung investor juga terhadap perusahaan investi. Nah, semisal perusahaan investi itu laba, secara otomatis perusahaan investor akan memperoleh keuntungan baik itu dividen maupun laba dari perusahaan investi. Namun sebaliknya juga apabila perusahaan investi itu rugi, perusahaan investor juga akan ikut merugi atau menanggung risikonya. Nah, yang terakhir ada kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Nah, akibat atau implikasi dari akuisisi dengan kepemilikan sebagian ini akan memunculkan kepemilikan pihak lain atau kepentingan non-pengendali atau NCI, non-controlling interest, yang nantinya disajikan oleh entitas induk di laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, kalau misalnya Rabu kemarin kita belajar mengenai akuisisi 100%. Nah, sekarang kita belajar mengenai akuisisi kurang dari 100%. Nah, sebagai contoh mungkin perusahaan A mengakuisisi perusahaan B sebesar 75%. Nah, 75% saham perusahaan B sudah dimiliki oleh perusahaan A. Nah, ada sisa 25% saham B yang dimiliki oleh pihak lain. Nah, kepemilikan pihak lain inilah yang disebut dengan NCI dan yang akan nantinya dilaporkan oleh entitas induk pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, masuk ke bagian apa sih itu NCI? NCI atau Non-Controlling Interest atau kepentingan non-pengendali adalah bagian ekuitas dari anak perusahaan yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh induk perusahaan. Artinya, ketika sebuah perusahaan induk menguasai mayoritas saham anak, sisa kepemilikan yang masih dipegang pihak lain akan tercatat sebagai kepentingan non-pengendali dalam laporan konsolidasi. Singkatnya itu, yang pertama, ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki induk. Yang kedua, muncul saat induk tidak memiliki 100% saham anak. Dan yang ketiga, punya hak ekonomi namun tidak memiliki kendali. Contohnya,
A adalah perusahaan induk dari perusahaan B. Jika A memiliki 70% saham B, maka sisa 30% itu dimiliki perusahaan lain dan 30% itu adalah NCI. NCI itu bisa dihitung dari aset neto, laba bersih, dan dividen. Terus sedikit menjelaskan perbedaan pengendali dan non-pengendali itu ada terletak pada hak kontrol. Kepentingan pengendali dimiliki oleh induk dan memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan operasional dan keuangan anak. Sedangkan kepentingan non-pengendali itu yang sudah disebutkan tadi hanya memiliki hak ekonomi seperti laba dan ekuitas. Next. Kemudian penyajian di laporan keuangannya itu laporan posisi keuangan konsolidasi. Yang pertama itu dicatat dalam bagian ekuitas. Kenapa ekuitas? Karena NCI atau perusahaan lain yang mempunyai saham dari anak perusahaan itu kan masih masuk pemegang saham dan masih masuk ke ekuitas. Terus jadi nanti di neraca konsolidasinya akan muncul ekuitas milik induk, kepentingan dan pengendali. Dipisah dari induk karena pemiliknya itu perusahaan lain dan bukan dari bagian kewajiban atau utang. Lalu di laporan laba rugi nanti ditulisnya itu adalah laba tahun berjalan diatribusikan kepada pemilik induk, kemudian diatribusikan kepada kepentingan non pengendali. Sesuai PSAK dan IFRS, jika terjadi perubahan persentase kepemilikan, namun induk masih memiliki kendali, maka transaksi tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Perubahan tersebut akan langsung dicatat dalam ekuitas dan bertujuan agar laporan keuangan tetap mencerminkan hak kepemilikan secara adil dan transparan. Next. Masuk ke menghitung NCI atas ekuitas. Yang pertama itu rumusnya NCI sama dengan persenan NCI kali ekuitas bersih anak perusahaan. Contohnya masih sama dengan yang tadi. A adalah perusahaan induk dari perusahaan B, B adalah anak dari perusahaan A. Perusahaan A memiliki 70% saham perusahaan B. Sisanya 30% itu dimiliki perusahaan lain, NCI 30%, dan ditambah data lain ekuitas perusahaan B sebesar 100 miliar. Jadi NCI-nya itu persen NCI 30% dikali ekuitas anak perusahaan itu 100 miliar, jadinya 30 miliar. Next. Lalu menghitung hak NCI atas laba, contohnya masih sama dengan yang tadi, hanya nambah data laba perusahaan B sebesar 10 miliar. Lalu rumusnya itu persenan NCI dikali laba bersih anak perusahaan. Jadi 30% dikali laba perusahaan B 10 miliar sebesar 3 miliar. Next. Lalu jika ada dividen, rumusnya buat dividen NCI itu adalah persenan NCI dikali dividen anak perusahaan. Masih sama, contohnya hanya nambah B membagikan dividen sebesar 10 juta. Jadi persenan NCI 30% dikali dividen sebesar 10 juta, yaitu 3 juta. Jadi nanti ditulisnya itu dividen bagian perusahaan lain itu 3 juta, lalu 10 kurang 3, 7, laba bagian perusahaan induk itu 7 juta. Karena dividen dibayarkan dari laba yang sudah menjadi bagian ekuitas, maka ekuitas B berkurang, kemudian juga nilai NCI juga berkurang sebesar 3 juta. Next. Nah, ini kalau misalnya semuanya digabung, masih sama yang tadi sampai yang bagian dividen, cuma nanti rumus NCI akhirnya itu adalah NCI awal ditambah NCI dikurang dividen NCI. Jadi nanti NCI akhirnya itu adalah 30 miliar dari NCI awal ditambah 3 miliar dari laba dikurang 3 juta dari dividen. Jadi nanti hasilnya 32 miliar 997 juta. Terus notnya itu jika anak perusahaan untung NCI naik, kemudian jika anak perusahaan rugi NCI turun, dan jika anak perusahaan membagikan dividen NCI juga ikut turun. Next. Dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Jadi ini ada contoh soal, jadi PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta dan nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 300 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1,2 miliar, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Nah, di sebelah kanan itu adalah skema dari transaksi akuisisi PT Nusantara. Nah, di mana nilai akuisisi dan nilai wajar KNP-nya itu 1,2 miliar dan nilai tercatat aset netonya itu ada saham biasa sebesar 800 juta dan saldo laba sebesar 400 juta dan dijumlahkan itu sebesar 1,2 miliar. Nah, di dalam soal itu disebutkan bahwa harga yang dibayar oleh PT Nusantara sama dengan proporsi nilai wajarnya. Nah, karena itu dalam kasus ini tidak terdapat selisih akuisisi atau goodwill sehingga dalam jurnalnya itu mencatat pembelian saham PT Andalas di dalam akun investasi pada PT Andalas di debit sebesar 900 juta dan di kredit pada kas sebesar 900 juta. Next. Baik, sekarang masuk ke laporan posisi keuangan masing-masing perusahaan setelah akuisisi namun belum dikonsolidasikan, di mana setelah pembelian saham PT Nusantara itu mencatat investasinya sebesar 900 juta dan kasnya berkurang 900 juta. Jadi hanya terjadi perbedaan komposisi aset. Sedangkan di PT Andalas tidak terjadi perubahan apapun. Hal ini karena transaksi pembelian saham terjadi antar pemegang saham bukan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Baik, selanjutnya itu terkait jurnal eliminasi. Nah, dalam laporan konsolidasian ini, akun investasi ini tidak boleh tetap ada karena kita menganggap induk dan anak itu sebagai satu entitas. Nah, oleh karena itu dilakukanlah jurnal eliminasi dengan menghapus seluruh ekuitas PT Andalas, yaitu saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta dan saldo laba sebesar 400 juta, kemudian dieliminasi di kredit terhadap akun investasi sebesar 900 juta dan pada kepentingan non pengendali sebesar 300 juta. Next. Sekarang masuk di kertas kerja konsolidasian sesaat setelah akuisisi untuk kepemilikan sebagian. Nah, dalam kertas kerja ini, ekuitas yang muncul pada laporan keuangan dengan kepemilikan sebagian sama dengan nilai yang ditunjukkan untuk kepemilikan penuh. Jadi kenapa ekuitasnya sama seperti kepemilikan penuh? Misalnya net aset PT Andalas itu 1,2 M yang dimana termasuk dari modal 800 juta ditambah saldo laba itu 400 juta. Baik kepemilikan 100% maupun 75%, ekuitas PT Andalas tetap dieliminasi 100% dan aset dan liabilitasnya tetap digabung 100%. Karena konsolidasi berdasarkan pengendalian bukan presentasi. Jadi secara struktur itu aset anak tetap masuk penuh, liabilitas anak tetap masuk penuh. Lalu apa bedanya kalau hanya 75%? Bedanya itu ada di bagian ekuitas konsolidasi. Kalau 100% itu dimiliki ekuitas konsolidasinya itu hanya modal induk, saldo laba induk. Kalau 75% itu dimiliki ekuitas konsolidasi menjadi ekuitas induk ditambah kepentingan non pengendali sebesar 25%. Sekarang masuk di konsolidasi dengan kepemilikan sebagian akhir tahun setelah akuisisi. Nah, apa sih bedanya sama yang tadi? Kalau sekarang itu udah masuk di akhir tahunnya, yang dimana sudah ada hal baru, yaitu PT Andalas menghasilkan laba dan PT Andalas juga membagikan dividen. Jadi sekarang bukan cuma eliminasi investasi dan ekuitas, tetapi juga terdapat alokasi laba ke induk dan KNP. Di mana kondisinya pada akhir tahun setelah PT Nusantara membeli 75% PT Andalas, sekarang PT Andalas itu sudah menjalankan usahanya, sudah dapat laba dan sudah mungkin bagi dividen. Jadi situasinya itu tidak lagi kosong seperti saat tanggal akuisisi. Bedanya dengan sesaat setelah akuisisi, kalau sesaat setelah beli itu PT Andalas itu belum ada laba dan belum ada pembagian dividen.
Baik, lanjut terkait dengan jurnal transaksi. Jadi untuk yang pertama, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan sebesar 50 juta. PT Nusantara mencatat, nah, karena PT Andalas ini dengan porsinya itu adalah 75%, maka 75% dikali 50 juta itu adalah 37,5 juta. Nah, maka jurnalnya itu pada kas bertambah 37,5 juta dan investasi pada PT Andalas itu dikredit atau berkurang 37,5 juta. Nah, mengapa sih investasi itu berkurang? Karena dividen ini dianggap sebagai pengembalian investasi bukan sebagai pendapatan. Nah, selanjutnya adalah transaksi kedua. PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta yang kemudian diakui oleh PT Nusantara sesuai dengan porsinya. Nah, maka 200 juta itu dikali dengan 75%, maka hasilnya adalah 150 juta. Maka Indo itu akan mencatat investasi bertambah sebesar 150 juta dan mengakui bagian laba atas PT Andalas di kredit sebesar 150 juta. Oke, next. Baik, selanjutnya ada perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember. Jadi ini ada PT Nusantara sebesar 75%, ada KNP sebesar 25%, ada modal saham dan juga saldo laba. Jadi kita harus mengetahui dulu saldo awalnya dulu. Jadi di PT Nusantara itu ada 900 juta, lalu di transaksi tadi sebelumnya itu ada penambahan laba sebesar 150 juta dan pengurangan dari dividen itu sebesar 37,5 juta dan sehingga saldo akhirnya itu sebesar 1.012.500.000. Selanjutnya di KNP itu saldo awalnya 300 juta, lalu ada penambahan laba sebesar 50 juta dan pengurangan sebesar 12,5 juta sehingga saldo akhir tahunnya itu sebesar 337.500.000. Selanjutnya modal saham itu saldo awalnya ada 800 juta, saldo akhirnya juga sama dan saldo laba saldo awalnya 400 juta dan saldo akhirnya itu 550 juta. Nah, selanjutnya ada jurnal Mbak, mengeliminasi mohon maaf ya. ekuitas. Halo, halo. Mohon maaf saya interupsi. Mbak, mungkin untuk yang slide ini gitu ya. Karena tadi kan sebenarnya ada histori perjalanan kita ya. Ada banyak tabel, ada banyak laporan posisi keuangan yang dalamnya mulai dari aset, saldo laba dan seterusnya. Mungkin ada baiknya kayak misal yang ini nih saldo 1 Januari 2020 PT Nusantara yang 900.000 itu dapatnya dari mana? Kemudian kepentingan yang NCI-nya itu angka 300 juta dapatnya dari mana. Jadi mungkin teman-teman yang sambil nyimak gitu ya, sambil nyimak buku bisa sambil cross check angka ini dapatnya dari mana. Bisa ya Mbak ya? Halo, halo. Baik, Ibu. Baik, Ibu, Oke, sebentar. oke. Jadi untuk angkanya itu yang pertama itu ada 800 itu ada di gambar 3.1 di buku halaman 64. Nah, di sana 800 juta dari saldo awal modal saham itu ada di tabel tersebut. Lalu untuk 400 jutanya itu juga dari tabel di gambar 3.1 di halaman 64. Selanjutnya untuk 900 juta dan 300 juta itu ada di transaksi sebelum ini, yaitu di slide sebelumnya. Oke, atau sama aja sebenarnya 800 tambah 400 itu kan adalah total ekuitas sebenarnya ya.
total ekuitas yang nilainya adalah 1,2, ekuitasnya miliknya si Andalas. Cuman kemudian dari ekuitas ini kita atribusikan kepada siapa? Kepada induk dan juga kepada anaknya. Cuman karena kepemilikannya tidak 100%, maka yang diatribusikan kepada induknya itu hanya 75. Jadi cara ngitungnya gimana? 1,2 dikali dengan 75%, dan yang diatribusikan ke NCI-nya berarti 1,2 dikali dengan 25%. Itu enggak ya? Coba sih sambil dihitung gitu, kali saya yang keliru. Bener ya, Begitu. 1,2 dikali dengan 75% itu yang saya putus-putus. Gimana Benar gimana? Ibu, seperti yang Bener tadi. itu enggak gitu? Ya, oke. Yaps, oke. Dilanjut Mbak. Sekarang yang laba itu juga dapatnya dari mana? Silakan. Baik Ibu, mungkin saya selaku teman kelompoknya izin menambahkan. Nah, laba neto yang tertera pada tabel itu didapatkan tadi kan perusahaan Andalas itu membagikan laba sebesar 200 juta, di mana persentase kepemilikan PT Nusantara itu 75%. Nah, untuk mencari laba neto yang didapat PT Nusantara, kita harus mengalihkan 75% dengan laba yang dibagikan, yakni 200 juta, sehingga didapat jumlah dari laba neto PT Nusantara sebesar 150 juta. Nah, sisanya yang sebesar 25% itu merupakan NCI atau kepemilikan pihak lain, di mana caranya juga sama, sisanya atau persentasenya 25% dikalikan dengan jumlah laba yang dibagikan 200 juta, didapat 50 juta. Nah, untuk dividen, mungkin untuk dividen juga sama, karena tadi perusahaan Andalas itu sempat membagikan dividen sebesar 50 juta. Untuk cara mencarinya di masing-masing perusahaan juga sama, sesuai dengan porsinya, di mana PT Nusantara itu 75%, caranya 75% dikali dividen yang dibagikan atau 50 juta, didapat hasilnya 37.500.000, dan sisanya atau 25% dari 50 juta itu merupakan porsi dari NCI, didapat total saldo 31 Desember 2020 oleh PT Nusantara sebesar 1.012.500.000, dan untuk saldo akhir NCI yang kepemilikannya 25% didapat 337.500.000. Mungkin sekian Ibu. Oke, jadi ya kalau saldo laba itu sebenarnya bahasanya bukan memberikan saldo laba ya. Kalau dividen kan memang dia membagikan dividen. Cuma kalau saldo laba itu bahasanya adalah si PT Andalas ini melaporkan bahwa dia gitu ya memiliki saldo laba nilainya adalah 200 juta. Oke, baik, silakan dilanjut presentasinya. Baik, selanjutnya dari yang tadi sudah dijelaskan terkait perubahan karena adanya laba dan juga dividen. Selanjutnya ada jurnal terkait mengeliminasi ekuitas dan juga investasi PT Andalas serta kepentingan non-pengendali atau KNP. Jadi yang didebit itu ada di saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta dan juga saldo laba sebesar 400 juta, dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta, dan bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta, dan di kredit itu ada dividen diumumkan sebesar 50 juta, dan investasi pada PT Andalas sebesar 1.012.500.000, dan kepentingan non-pengendali sebesar 330.500.000 rupiah. Oke, next. Oke, ini kertas kerja dari konsolidasi setelah terjadinya akuisisi. Jadi setelah yang tadi sudah dijelaskan juga, kalau terdapat ada jurnal eliminasi, nah dari jurnal eliminasi itu dimasukin di kertas kerja. Nah, nanti disesuaikan sama neraca saldonya. Jadi jurnal eliminasi ini kan untuk menghilangkan investasi induk pada entitas anak, ekuitas anak pada saat akuisisi, dan bagian laba yang menjadi hak non-pengendali. Jadi contohnya itu di akun investasi pada PT Andalas,
Nah, itu kan dieliminasi terhadap ekuitas anak. Ada juga saldo laba anak yang menjadi hak non-pengendali yang dipisahkan. Hasil akhirnya itu, laba bersih konsolidasian tetap mencerminkan total kinerja dari perusahaan tersebut, namun laba itu diatribusikan ke non-pengendali yang ditampilkan secara terpisah. Nah, bisa dilihat misalkan yang di bagian laba neto konsolidasian di PT Nusantara itu sebesar 750 juta dan PT Andalas 200 juta, dan sudah tadi dijelaskan di jurnal eliminasi bahwa laba neto itu sebesar 150 juta. Seperti yang juga sudah dijelaskan pada hari Rabu bahwa cara perhitungannya itu 750 juta itu ditambah 200 juta dikurangin 150 juta. Sama juga pada di bagian saldo laba akhir dan total aset, di mana pada akhirnya itu total liabilitas dan ekuitas setelah dikonsolidasian kan itu sebesar 8.787.500.000 rupiah. Nah, sekarang masuk di konsolidasi dengan kepemilikan sebagian akhir tahun setelah akuisisi. Jadi pada slide ini itu merupakan laporan posisi keuangan di akhir periode 31 Desember, di mana karena induk perusahaan itu tidak memiliki 100% saham anak, maka dalam laporan konsolidasi ini muncul akun kepentingan non-pengendalian. Bisa dilihat di bagian ekuitas yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ini mempengaruhi ekuitasnya. Jadi walaupun kepemilikan itu tidak penuh, seluruh aset dan liabilitas anak itu tetap digabung 100%, namun mempengaruhi bagian ekuitas. Kemudian ada isu lain seputar konsolidasi atau konsolidasi dengan metode biaya. Jadi yang pertama pilihan menggunakan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidaklah menjadikan laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan. Mbak, maaf sebelum kita masuk ke yang cost method ya, coba boleh balik ke PPT yang tadi, saya hanya mengkonfirmasi aja. Yang kertas kerja konsolidasian sebelum nah, ini nih sebenarnya adalah working paper konsolidasian pada saat setelah akuisisi ya, sesaat setelah akuisisi atau konsolidasian pada akhir tahun ya. Yang mana yang benar kira-kira? Bisa dipahami kan maksud saya teman-teman? Bisa, Jadi Ibu. bukunya di Budi Martani, ini kan kita punya dua periode gitu ya. Kita menyebutnya sebagai sesaat dan satunya adalah pada akhir tahun. Nah, yang sedang ditampilkan ini adalah working paper untuk yang periode mana nih? Sesaat setelah akuisisi atau yang akhir tahun? Coba di cross check lagi. Izin konfirmasi, Ibu, ini kertas kerja yang akhir periode, akhir tahun. Ya, benar ya. Karena coba teman-teman geser ke slide yang setelahnya. Next slide. Nah, ini kan adalah laporan konsolidasian ya, konsolidasian pada saat akhir tahun toh. Maka teman-teman kalau memberikan judul hati-hati karena judul dengan bahasa setelah akuisisi itu bisa jadi sesaat setelah atau pada saat akhir tahun, karena di dua periode ini maknanya semuanya dua-duanya adalah setelah akuisisi. Ya, jadi hati-hati. Nah, di bukunya Bu Dwi Martani itu kan dia menyajikan ada dua working paper untuk konsolidasian. Yang mana aja? Yang pertama adalah working paper untuk sesaat setelah akuisisi, yang kedua adalah working paper yang pada akhir tahun. Jadi teman-teman ketika membaca bukunya Bu Martani ini kan ada banyak tabel, ada banyak kolom, dingertiin baik-baik ya, jangan sampai salah memahami periodenya. Oke, mari kita lanjut ke yang cost method. Silakan Mbak dilanjut. Tapi mungkin judulnya boleh di-adjust ya nanti ya, judul yang tadi saya minta untuk tampilkan. Oke, Baik. lanjut Mbak. Isu lain tadi sampai di pilihan menggunakan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk.
di dalam menjadikan laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan akan berbeda. Kemudian perbedaannya itu hanya pada jurnal eliminasi. Metode biaya, entitas induk tidak mengakui secara langsung penghasilan yang dilaporkan oleh entitas anak sebagai kenaikan atas nilai investasi yang dimiliki. Next. Baik, selanjutnya adalah konsolidasi dengan metode biaya terkait soal. Nah, ini soalnya masih sama seperti yang tadi. Yang pertama itu adalah jurnal transaksi terkait pencatatan pembelian saham PT Andalas. Nah, jurnalnya ini masih sama, yaitu di debit investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta dan di kredit itu kas sebesar 900 juta. Selanjutnya adalah mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Nah, seperti yang tadi itu dividennya itu ada 50 juta. Nah, sedangkan porsi dari kita ini adalah 75%, sehingga 75% itu dikali dengan 50 juta. Nah, metode biaya ini menganggap dividen itu sebagai pendapatan, sehingga jurnalnya itu di debit itu kas sebesar 37,5 juta rupiah, dan pada kredit itu penghasilan dividen sebesar 37,5 juta. Next. Nah, selanjutnya itu terkait jurnal eliminasi. Yang pertama adalah mengeliminasikan penghasilan dividen dari PT Andalas. Nah, tadi kan sudah mencatat dividen itu sebesar 37,5 juta sebagai pendapatan. Nah, dalam konsolidasi ini, dividen itu bukan pendapatan grup karena hanya transaksi internal. Nah, sehingga penghasilan dividen itu harus dieliminasi. Sehingga jurnalnya itu di debit penghasilan dividen, dan di kredit itu dividen diumumkan sebesar 37,5 juta. Selanjutnya yang kedua itu adalah mencatat penghasilan untuk non-pengendali atau KNP. Nah, tadi kan diperoleh laba dari PT Andalas itu sebesar 200 juta selama tahun berjalan. Nah, dalam metode biaya ini, induk tidak mencatat bagian laba tersebut dalam laporan konsolidasi, kita wajib mengakui 100% laba ANA. Nah, dari laba tersebut dibagi sesuai dengan kepemilikan, yaitu 75% atau 150 juta menjadi bagian induk, 25% atau 50 juta itu menjadi bagian dari KNP. Nah, bagian laba KNP ini akan menambah saldo KNP dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Nah, perhitungannya itu kan KNP awal itu kan 300 juta yang tadi, yang ada di gambar 3.1. Nah, lalu ada penambahan laba sebesar 50 juta dan pengurangan dividen sebesar 12,5 juta. Jadi saldo akhirnya itu harus 337,5 juta. Nah, sehingga jurnalnya itu di debit bagian laba KNP sebesar 50 juta, lalu di kredit dividen diumumkan sebesar 12,5 juta, dan di kredit KNP sebesar 37,5 juta. Nah, selanjutnya itu adalah mengeliminasikan saldo investasi awal pada PT Andalas. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi kita harus mengeliminasikan hal yang sudah di awal saat mengakuisisi. Nah, sehingga jurnalnya itu di debit modal saham sebesar 800 juta dan juga saldo laba sebesar 400 juta, lalu di kredit pada akun investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta dan pada KNP itu 300 juta. Oke, boleh di next. Baik, ini sekarang masuk di kertas kerja konsolidasian. Setelah tadi sudah dibuat jurnal eliminasinya, tentu itu dimasukkan di kertas kerja juga, sama seperti sebelumnya. Itu dimasukin aja, misalkan di bagian laba neto konsolidasian, ini di bagian laporan laba rugi dulu. Di PT Nusantara itu sebesar 637.500.000 dan PT Andalas 200 juta. Nah, itu dijumlahkan yang nantinya dikurangin dengan 37.500 yang hasil akhirnya adalah 800 juta. Sama seperti pada laporan perubahan saldo laba dan juga laporan posisi keuangan, di mana total liabilitas dan ekuitas setelah dikonsolidasikan itu sebesar 8.787.500.000, yang dimana hasil akhirnya itu sama dengan metode ekuitas yang tadi. Baik, terima kasih untuk
waktunya. Terima kasih. Sekarang kami buka untuk sesi tanya jawab. Silakan. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya dan kesempatannya. Sebenarnya ingin memastikan aja, tadi kan dijelasin ya mengenai yang bagian kertas kerja konsolidasi sesaat setelah akuisisi untuk kepemilikan sebagian. Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa kalau semisalnya induk itu memiliki 75% saham, tapi dalam kertas kerja konsolidasi itu ekuitas anak itu tetap dieliminasi 100%. Nah, yang masih belum terlalu dipahami itu kenapa yang dieliminasi tetap seluruh ekuitas anak ya, bukan sebesar sesuai persentase kepemilikan saham induk itu tersebut gitu. Terima kasih teman-teman. Ada lagi? Oke, mungkin sambil menunggu silahkan Mbak-Mbak yang presentasi boleh disiapkan jawabannya. Jadi kalau misalnya yang lain ya, partisipan yang lain teman-teman mau menambahkan dan seterusnya sangat dipersilakan. Oke, Mbak grup presenter bisa dikoordinasikan ya, ada teman-temannya yang resen. Mungkin Reneta, silahkan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih atas presentasinya. Perkenalkan, nama saya Reneta. Saya izin bertanya mengenai di jurnal. Saya mau tanya Arza, kenapa kalau di jurnal saat mengakuisisi itu hanya mencatat investasi pada kas? Kenapa enggak NCI-nya tidak dimasukkan pada saat akuisisi, tapi akuisisi dicatat pada saat eliminasinya saja? Sekian, terima kasih. Mungkin izin Ibu pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu, nanti bertahap untuk dijawabnya. Mungkin untuk Ya, oke. Untuk Bagas dipersilahkan. Halo. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini aku izin nanya. Nah, saya Bagas Aryadita. Di sini saya ingin bertanya mengenai mungkin yang selain yang udah dijelasin mengenai konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Yang dimana PT Nusantara itu mengakuisisi PT Andalas ya. Nah, di sini saya ingin bertanya, di slide tersebut kan nilai akuisisi dan nilai wajar KNP-nya itu berjumlah sama ya, dan dengan aset berjumlah sama dengan aset neto. Nah, sehingga selisihnya 0. Nah, tapi kalau ditemukan kasus misal ada terjadi goodwill nih, nah siapa sih yang sebenarnya paling berhak atas goodwill tersebut? Apakah goodwill ini hanya milik induk yang membeli, atau NCI itu juga berhak mengklaim porsi goodwill atas reputasi yang mereka bangun bersama sebelum akuisisi? Terima kasih. Untuk jawab pertanyaan dari Rifda, jadi memang di bagian ekuitas itu dieliminasi 100%. Kenapa? Karena seperti yang sudah sempat dijelaskan juga di presentasi, jadi karena di dalam laporan konsolidasi itu induk dan anak itu kan dianggap jadi satu kesatuan. Nah, jadi ini tuh nggak boleh muncul lagi sebagai ekuitas terpisah. Namun sebagai gantinya karena ekuitas anak itu sudah dihapus 100%, bagian yang bukan milik induknya yang tadi sebesar 25% itu ditampilkan sebagai kepentingan non pengendali. Jadi ini juga masih berkaitan sama pada saat pembahasan kita di hari Rabu. Ini itu menghindari perhitungan ganda dan agar laporan itu tetap mencerminkan satu grup perusahaan. Apakah dapat diterima? Terima kasih. Sudah, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih juga.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Bagas dengan pertanyaan nilai akuisisi dan wajar berjumlah sama dan dengan selisih 0. Misal ada goodwill, apakah goodwill itu hanya milik induk atau NCI? Nah, jadi jika pada saat akuisisi itu terdapat selisih lebih sehingga timbul goodwill, maka kepemilikan atas goodwill tersebut bergantung pada metode pengukuran KNP yang digunakan. Nah, apabila menggunakan full goodwill method, maka KNP diukur berdasarkan nilai wajar, sehingga goodwill yang diakui adalah sebesar 100% dan mencerminkan bagian induk maupun KNP. Nah, dengan kata lain, goodwill ini akan menjadi milik seluruh grup. Nah, namun apabila menggunakan partial goodwill method, KNP hanya diukur sebesar proporsi aset neto yang dimiliki, sehingga goodwill yang diakui hanya sebesar bagian induk saja dan tidak mencakup bagian KNP. Apakah bisa diterima? Sudah, terima kasih. Baik, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Renata tadi. Pertanyaannya, kenapa waktu akuisisi itu NCI tidak dicatat, sedangkan pada saat eliminasi itu NCI dicatat. Nah, kita lihat dulu NCI itu apa. NCI itu kan bagian kepemilikan dari pihak lain. Nah, dia bukan termasuk dari transaksi dari perusahaan induk dan anak. Sehingga pada saat akuisisi, kita itu cuman mencatat investasi pada PT anak dan kas. NCI-nya itu tidak masuk karena tidak termasuk ke transaksi induk dan anak. Itu kepemilikan oleh pihak lain. Tetapi pada saat eliminasi, kita nyatat NCI untuk mengakui NCI bahwa perusahaan induk itu tidak sepenuhnya memiliki perusahaan anak, cuman 70, tadi contoh itu 75% saja. Nah, 25%-nya kita catat di eliminasi untuk mengakui besarnya NCI. Jadi, kenapa NCI tidak dicatat di akuisisi? Karena NCI itu bukan transaksi induk dan anak, tetapi kepemilikan oleh perusahaan lain. Mungkin sekian, apakah bisa diterima? Makasih. Oke, terima kasih. Baik, apakah teman-teman ada pertanyaan lagi? Oke, ada yang raise hand nggak, Mbak? Saya nggak bisa ngecek satu-satu. Cuman biasanya ada notifnya. Ada nggak? Untuk saat ini tidak ada sih, Bu. Oke, ya wis. Kalau tidak ada, sebentar. Ini ada di depan saya lagi azan. Sebentar ya. Teman-teman presenter barangkali presentasinya boleh di take down dulu ya, screen-nya ya. Saya mau coba share screen, semoga berhasil. Nah, terlihat nggak? Share screen saya, teman-teman. Terlihat, Bu. Oke, terlihat ya. Oke, baik. Ya, terima kasih pada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan tentang materi kita hari ini, yaitu konsolidasi untuk kepemilikan kurang dari 100%. Ya, intinya ya secara ringkas bahwa sama seperti yang kepemilikan penuh, kepemilikan kurang dari 100%, dia juga memiliki 2 periode yang tadi saya bilang ya. Ada periode sesaat setelah akuisisi dan ada periode pada saat akhir tahun. Kenapa? Karena selama 1 periode, selama 1 tahun, itu kita asumsikan ada beberapa transaksi yang terjadi. Contohnya apa? Tadi yang kita ikuti dari materinya kelompok 2, ada pembayaran dividen dari pihak anak kepada induk, dan juga induk itu menginformasikan atau mengumumkan adanya pembagian dividen. Nah, selain itu juga ada pengumuman saldo laba dari entitas si anak, dan oleh karena itu, karena akuisisi, maka mereka menjadi satu kesatuan, dan implikasinya ada beberapa jurnal eliminasi yang harus kita buat. Nah, pesan saya dari pemaparan grup 2 tadi, teman-teman perlu aware, mengidentifikasi baik-baik. Ini yang diminta soal itu adalah menyiapkan working paper gitu ya. Misalnya working paper untuk periode yang mana,
yang sesaat setelah akuisisi atau periode yang pada akhir tahun. Nah, maka teman-teman kalau menggunakan istilah setelah akuisisi ya itu benar gitu. Cuman bisa jadi multitafsir karena setelah akuisisi dan periode yang akhir tahun itu juga apa namanya ya periodenya juga terjadinya setelah akuisisi. Nah, menyambung tadi ada pertanyaan gitu ya, yang mempertanyakan tentang kalau ada goodwill gitu tahun kemarin. Pertemuan kemarin, kita kan, perhitungannya untuk goodwill dan seterusnya alokasinya itu adalah alokasi, 100% kepada Indo. Nah, maka di sini, ada satu kasus teman-teman yang mungkin kita bisa lihat bersama, sebentar. Oke, ini yang saya sampaikan di screen saya adalah contoh soal 4.1. Sama nggak dengan yang teman-teman lihat di screen-nya? Halo halo? Sama, Ibu. Oke, sama, ya wis. Apa namanya, coba kita lihat ya. Dengan penamaan entitas yang sama, satunya adalah P, yaitu merujuk pada parents, dan satunya adalah subsidiary. Dengan case yang sama di tanggal 1 Januari, itu si P mengakuisisi si S. Kemudian akuisisi itu dilakukan dengan menerbitkan saham yang nilai wajarnya adalah 700.000. Terus kepemilikannya dalam contoh soal ini adalah 80%. 80% dan apa namanya nilai NCI-nya ya, nilai fair value NCI-nya itu nilainya adalah 100 berapa itu 80.000. Nah, dengan asumsi tax rate-nya sama 20% seperti yang soal kemarin, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebelum kita bisa menyajikan laporan konsolidasian. Nah, yang pertama adalah ya kita amati dulu nih ya, kita identifikasi dulu laporan keuangan versinya si P dan versinya si S. Nah, khusus untuk si S karena dia adalah entitas yang diakuisisi atau subsidiary-nya, maka kita perlu lihat di sana nilai bukunya berapa, nilai wajarnya berapa. Oke, sama seperti yang kemarin. Nah, tahapan yang pertama apa? Kita menghitung goodwill dulu ya. Karena ini kan kalau yang di bukunya Budi Martani kan case-nya masih belum ada goodwill-nya gitu ya. Jadi relatif lebih sederhana dibandingkan dengan yang saya coba sampaikan case yang ada goodwill-nya ini. Nah, dengan cara yang sama teman-teman, ini ya, sebentar. Biar jadi satu halaman. Semoga di layarnya teman-teman juga bisa juga tidak terpotong. Nih, kita coba lihat ya dari yang pertama, investment. Investmentnya nilainya adalah 700.000. Dapatnya dari mana? Masih ingat nggak? 700.000 dapatnya dari mana, Red? Fair value saham. Iya, ada di soal ya, yang tadi saya bacakan. Jadi, investment itu diketahui di soal, kemudian fair value NCI. Nah, itu ada di soal tadi yang saya bilang diketahui nilainya 180.000 dolar. Nah, kemudian teman-teman tambahkan dengan cara yang sama ya. Bedanya apa sih dengan yang kemarin? Kalau yang kemarin NCI-nya nilainya 0 karena kepemilikannya penuh. Nah, kalau yang sekarang muncul fair value-nya NCI. Oke. Setelah dijumlahkan, maka teman-teman cek berapa nilai book value dari aset bersih yang teridentifikasi. Caranya bagaimana? Ya, teman-teman silahkan saya yang bisa scroll up ya. Dilihat di soal miliknya si entitas subsidiary S. Nah, itu kan ada nilai book value-nya berapa? Book value untuk ekuitasnya adalah 200.000 dan 180.000. Nah, kan caranya sama persis kayak yang kemarin. Yang membedakan di sini hanya ada NCI, yang kemarin tidak ada. Nah, kata selisih itu tidak boleh kita akui sebagai goodwill langsung, gitu kan? Kemarin katanya kelompok satu kan begitu. Jadi harus diatribusikan dulu pada apa? Pada beberapa akun yang memang terjadi selisih antara book value dengan fair value-nya. Nah, coba sih nilai fixed asset itu kan ada 50.000. Itu 50.000 itu dapatnya dari berapa kurangi berapa, teman-teman? Saya kembalikan ke soal. Oke, silahkan.
Dari 300.000 dikurangi ke 50.000. Oke, berarti dari nilai fair value-nya fixed asset dikurangi dengan book value-nya fixed asset 350 dikurangi 300.000. Nah, atas selisih itu maka teman-teman hitung dulu pajaknya berapa. Pajaknya rate-nya adalah 20%. Dengan cara yang sama persis seperti hari pertemuan sebelumnya, maka ketemu nilai goodwill-nya itu adalah selisih lebih sehingga kita mengakui goodwill nilainya $428.000. Oke. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita bikin jurnal dulu kan gitu ya. Yang namanya proses akuisisi dari induk ke anak itu teman-teman jangan langsung mengeliminasi dulu meskipun kita sudah menemukan nilai goodwill-nya. Tapi yang pertama kita bikin apa? Bikin jurnal umum dulu. Jurnal apa? Jurnal ketika P itu mengakuisisi si S. Jurnalnya gimana? Dapatnya investment, kreditnya adalah share capital. Kenapa share capital? Karena di dalam soal tadi dikatakan P itu mengakuisisi S dengan cara menerbitkan saham dengan nilai wajarnya adalah $700.000, gitu kan ya? Nah, berarti atas jurnal umum ini maknanya investmentnya bertambah, modal sahamnya bertambah. Nah, tapi oleh karena setelah akuisisi mereka itu menjadi satu kesatuan entitas, maka kita perlu melakukan eliminasi gitu. Nah, ada di yang sedang saya tampilkan nomor 3 itu jurnalnya. Apa aja? Inventory, fixed asset, dan seterusnya. Kenapa ada inventory, ada fixed asset? Nah, ini yang teman-teman lihat lagi di soal yang saya tadi. Ada selisih antara fair value dengan book value-nya. Nah, goodwill kita catat sebesar ini tadi ya, 428.000, selisih lebih antara fair value dengan book value-nya. Terus share capital 200 dan 180 itu adalah share capital miliknya subsidiary sebesar book value-nya. Terus ada AR, DTL, deferred tax liability 18.000 itu caranya ngitung sama persis dengan pertemuan sebelumnya. Terus NCI 180.000 itu sebesar nilai fair value-nya. Dan yang terakhir kita eliminasi investment sebesar jurnal umum yang teman-teman buat pada tahapan nomor 2 tadi. Ya. Oke, jadi secara garis besar apa bedanya dengan yang kemarin? Di sini ada NCI-nya. Ya, kurang lebih begitu. Nah, terus ini tidak terbaca karena di sini bentuknya adalah image ya teman-teman. Nomor 4 ini apa sih? Nomor 4 adalah working paper. Caranya gimana? Sama persis kayak yang kepemilikan penuh. Cuman yang membedakan ya tadi ada ekuitas si NCI yang kita tambahkan. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya pingin mau tahu bagaimana bentuk working papernya, insya Allah minggu berikutnya ketika kita ketemu di kelas saya coba sampaikan working papernya. Gitu ya. Terus yang terakhir itu adalah seperti biasa kita menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang mana nilai-nilai ini diperoleh dari kolom working paper yang paling kanan, kayak kelompok 2 tadi menjelaskan. Bukunya Budi Martanika juga seperti itu. Dan rangkuman. Selesai. Gitu teman-teman. Ya, jadi sebenarnya antara kepemilikan penuh dengan tidak penuh itu tidak jauh berbeda. Yang membedakan apa? Ya, karena di sana ada eksistensi namanya NCI. Sehingga teman-teman di dalam jurnalnya, jurnal apa itu? Jurnal eliminasi, itu perlu menambahkan satu akun yang namanya si NCI. Begitu juga pada saat menghitung goodwill, itu perlu disertakan kepemilikan NCI, itu fair value-nya berapa. Oke, itu. Untuk soal yang kemarin saya berikan, soal 1 ya kasus ada sudah terbahas di asistensi belum ya? Belum, Ibu. Oh, belum. Oke, tapi sudah mulai dikerjakan ya, semoga. Ada kendala nggak? Semoga tidak ada, karena belum dikerjakan. Iya. Ya wis lah, nanti dibahas dengan ini ya, dengan asisten untuk soal-soalnya, termasuk yang sebentar, ini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nanti untuk soal yang saya sampaikan ini ya teman-teman mungkin bisa foto atau screenshot di laptopnya masing-masing ya, karena saya masih belum bisa membagikan kepada teman-teman.
Mana tadi? Ini kalau ada yang ketinggalan saya kembalikan deh. Ini soalnya. Terus ini adalah laporan posisi keuangan miliknya si P dan miliknya S pada book dan juga fair value. Sudah ya? Oke. Terus ini adalah perhitungan goodwill-nya. Oke, lanjut. Ini adalah jurnal umum pada saat investment. Terus 3 ini adalah eliminasi. 4 adalah working paper, dilewati dulu karena nggak kelihatan. 5 adalah laporan konsolidasi. Oke, atau teman-teman nanti mungkin kalau misalnya memang memungkinkan gitu ya, sebelum kita ketemu lagi di hari Rabu, teman-teman coba bikin ini deh, working paper dari jurnal-jurnal yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekali lagi cara membuatnya sama dan teman-teman sudah memiliki informasi pelaporan posisi keuangan miliknya P dan S yang barusan saya sampaikan, saya tampilkan. Nah, ini. Jadi basisnya menggunakan sumber data ini ya teman-teman, kemudian kalian tambah atau kurangkan dengan beberapa journal adjustment. Jurnal nomor 2, jurnal nomor 3. Nanti coba diselesaikan working papernya, kita coba cocok-cocokkan ya di hari Rabu nanti, kira-kira ada yang beda atau tidak dengan jawabannya teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Oke, semoga clear ya. Untuk latihan soalnya, coba teman-teman kerjakan di bukunya Bu Dwi Martani, itu yang kasus pertama itu kepemilikan penuh, dikerjakan yang kasus kedua ya teman-teman ya, yang PT Iskandar Muda itu, kepemilikannya adalah 75%. Udah itu aja. Jika PT, ya, metodenya apa? Kita pakai ekuitas aja. Jadi yang cost method itu untuk improvisasi aja, tapi nanti insya Allah untuk semua ujian ya, middle exam, yang kita pakai adalah menggunakan metode ekuitas. Jadi biar teman-teman tidak menghafal banyak hal. Ya, kalian cukup tahu aja lah di mana perbedaan antara kedua metode tersebut. Oke, ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada, sebentar. Setelah kepemilikan 100 dan kurang dari 100 itu, kalau ikut di RPS, saya ikut. Atau ada yang Mbak Aurel bisa coba nyetipin RPS-nya nggak? Baik, Bu, sebentar. Iya. Minggu depan itu kalau tidak salah intragroup deh. Kalau tidak salah. Harusnya baik Bu, untuk minggu depan tuh penyusunan kertas kerja. Oh, di RPS-nya begitu ya? Iya Ibu. Untuk intragroup tuh untuk selanjutnya. Oh, minggu depannya lagi. Iya. Oke, ya sudah. Ya nggak apa-apa. Berarti kalau begitu minggu depan kita jangan bahas intragroup dulu.
Itu kertas kerja apa, Mbak? Cuman kertas kerja gitu aja? Penyusunan kertas kerja gitu aja? Penyusunan kertas kerja laporan keuangan konsolidasian, Ibu. Oh, berarti kita bahas soal kalau itu. Ya, gini deh, nanti coba saya carikan soal ya. Saya carikan soal, teman-teman nanti coba kerjakan. Terus kita coba presentasikan di hari Rabu. Ya, di hari Rabu saat kita ketemu di kelas. Nanti soalnya Mbak Aurel boleh reminder saya ya kalau misalnya saya kelupaan. Nanti kelompok berikutnya ya soalnya apakah penuh atau yang tidak penuh, nanti coba saya pertimbangkan. Kalau misalnya seandainya teman-teman sekiranya nutut untuk mengerjakan 2 case dalam beberapa waktu, ya berarti kelompok berikutnya menyajikan jawaban dua case penuh dan tidak penuh. Tapi nanti coba saya lihat dulu kira-kira soalnya nutut nggak untuk dikerjakan 2 model dalam beberapa waktu ke depan. Oke, gitu ya teman-teman. Nanti Mbak Aurel saya kirim soalnya lewat ketua kelas. Baik, Ibu. Ada yang mau disampaikan? Oke, jadi tenang dulu ya. Pertemuan kita di beberapa hari ini ya, kemarin dan sekarang tidak sebanyak, bukan tidak sebanyak, tapi masih tidak begitu berat. Karena apa ya, periodenya masih ada 2 periode tadi, ada sesaat setelah akuisisi dan ada akhir tahun. Nah, cuma nanti ketika kita sudah memasuki intragroup, berarti 2 minggu ke depan, nah itu bahasanya lebih complicated. Oke. Jadi tugasnya teman-teman yang bukan presenter, tugasnya teman-teman di kelas ini mengerjakan bukunya di Dwi Martani yang case kedua. Sementara untuk nanti kelompok yang maju itu minta tolong sambil nanti dipersiapkan presentasi untuk jawaban case yang akan saya sampaikan melalui Pak Aurel. Ya. Mbak Aurel ada yang absen kah hari ini, ada yang izin, ada yang tidak masuk? Untuk itu tidak ada yang izin kepada saya, Ibu. Jumlah yang ada di Jimit ini berapa ya? Ada 42, Ibu. Oke, berarti ada mungkin yang join lebih dari 1 device ya. Seingat saya di Siado saya itu jumlah mahasiswanya 40 bulat. Oke, baiklah. Ya sudah, kalau begitu teman-teman selamat mengerjakan ya. Nanti kalau untuk soal yang saya berikan 31 dan 3.2 itu membahasnya bukan di kelas ini ya. Membahasnya nanti dengan Mbak siapa asistennya di hari yang asistensi. Nanti nggak nutut kalau kita bahas di kelas yang ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ayat, ada pertanyaan silakan. Permisi Bu, izin bertanya, berarti untuk Rabu besok ini presentasi materi atau dari case-nya ini Bu? Dari case aja, karena sudah tidak ada materi. Oke, Bu. Itu ya, materinya dan tanda kutip sebenarnya sudah habis. Untuk akuisisi kepemilikan penuh dan tidak penuh itu sudah disampaikan kelompok yang kemarin dengan kelompok yang hari ini. Nah, kelompok yang minggu depan itu hanya menyampaikan pembahasan kasus yang akan saya sampaikan lewat Mbak Aurel. Itu? Oke, clear? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ya wis gitu teman-teman ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.